warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghil adh-dhalimin biz-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Nawayna al-ijtima' wal intifa' kama intafa ahluna nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. اللهم يا من هو في علو كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة والعقل وأخرجنا من ظلمة الوهم إلى النور وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita duduk berkumpul guna untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi saksi serta penyelamat bagi kita semua sehingga dimasukkan oleh Allah bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu syurga yang bersama dengan beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masih di dalam pembahasan daripada kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita berada di malam Rabu yang membahas tentang permasalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampir melihat keadaan yang ada di dalam syurga. Di antara salah satu yang beliau lihat di dalam syurga tersebut, yakni ada sebuah istana yang sangat begitu indah, yang dinamai istana tersebut dengan nama Umar.
Ketika Nabi Muhammad SAW nak neketinya, maka Nabi Muhammad tak jadi. Kenapa? Takut yang punya istana marah. Ketika selesai perjalanan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, turun ke bumi, Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan keadaan yang terjadi selama perjalanan daripada Isra wal Mi'raj tersebut. Sampailah ketika Nabi Muhammad menceritakan kisah tersebut, ketika beliau hendak mendekati daripada istana itu, tapi tidak jadi. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad takut Sayyidina Umar marah. Tapi Nabi Muhammad cerita itu di depan Sayyidina Umar dalam keadaan muka yang tersenyum. Tapi Sayyidina Umar ketika mendengarkan kisah tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Menangisnya karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun seakan-akan beliau ngerasa seperti manusia pada umumnya yang sangat begitu takut kepada Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah sampai engkau pun juga takut sama aku dengan istanaku baik, kau tak berani untuk dekati? Karena kenapa? Karena takutnya nanti engkau mendapati aku marah ketika mendekati istanaku tersebut. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab, kalau bahasa kita, jangan sampai saya itu wahai Rasulullah. Sungguhnya aku tidak seperti itu, tidak sangat begitu ditakuti sampai engkau pun juga takut sama aku. Padahal ini kalau bahasa kitanya penesanan Nabi. Penesanan Nabi membuat untuk Sayyidina Umar bin Khattab itu merasakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu begitu dekat sama beliau. Dan ini menunjukkan bahwasannya magam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma benar-benar ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi magamil ali, di magam yang tinggi, kedudukan yang bukan kedudukan yang biasa. Bahwasannya kita ketahui tidak ada sebuah rumah yang tidak dimiliki oleh penghuninya. Pasti ketika kita mendapati rumah tersebut, ada wong yang bakal menghuni daripada tempat tersebut. Berarti bohong kalau ada wong yang ngomongkan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah, 4 sahabat tercinta beliau itu tempatnya belum tentu di surga. Bahkan ada yang mengklaim dengan pengklangan bahwasanya mereka orang tempatnya itu ada di dalam neraka. Tubu ilallah, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad dewek yang menyaksikan bahwasannya ada di dalam syurga tersebut sebuah istana yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Setelah dari perjalanan beliau melihat, mampir masuk ke dalam syurga, melihat keadaan apa yang ada di dalam syurga tersebut, sampai beliau ngomong mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tidak pernah menyaksikannya, telinga tidak pernah mendengarkannya, bahkan hati pun belum pernah terlintas dengan apapun yang ada keindahan di dalam syurga tersebut. Sampai tidak bisa dibayangkan nama Nabi SAW. Begitu indah syurga tersebut. Makanya, Aisyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, persiapkanlah persediaan yang cukup untuk sampainya kita nanti masuk ke dalam alam akhirat. Jangan sampai kita masuk nanti ke dalam alam akhirat mendapatkan perbekalan kita sudah terlebih dahulu bangkrut di dalam alam barzahnya gitu. Jangan sampai menjadi orang yang merugi. Ini bulan Safar, satu pertemuan lagi tepat di malam Rabu terakhir, hari Rabu terakhir Safar, itu malam pertemuan yang akan datang. Tepat terakhir di hari Safar. Tepat juga Rabu terakhir di hari Safar. Karena malam Kamisnya besok Rabu. Nah, malam Kamisnya tepat masuk ke dalam tanggal 1 daripada bulan Rabiul Awal. Persediakan diri kita dari sekarang. Perbekalkan diri kita dari sekarang. Bikin semua persiapan. Karena kita akan memasuki daripada bulan yang sangat agung. Bulan yang sangat mulia.
Dan di dalam bulan tersebut ada hari yang sangat begitu indah, hari yang sangat begitu spesial, lebih afdal daripada semua hari yang lain. Hari-hari yang mulia lain tidak akan pernah ada kecuali sebab musabak hari tersebut dan malam tersebut. Yakni apa? Malam kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita segala-galanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa memeriahkan, memuliakan, mensemarakkan, mensyiarkan daripada bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertemuan yang akan datang masuk di malam Rabu yang kedua daripada malam Rabu yang terakhir, itu kita orang akan menyambut juga di rutinitas awal bulan dengan membaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiri semua peringatan maulid. Dimanapun ada peringatan maulid yang selagi bersifatnya umum, bukan sifatnya pribadi, hadiri. Karena kenapa? Seseorang tersebut, kata Nabi SAW, paling dekat nanti magam kedudukannya di sisiku adalah siapa? Aktsarukum alayya shalah. Wong yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatkan solawat kita di bulan tersebut. Kalau di bulan-bulan yang lain, kalau kita orang memiliki rutinitas amalan membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100, maka pas ketika bulan Rabiul Awal datang tingkatkan menjadi 200. Kalau pacak jadikan 300, kalau pacak jadi ke 1000. Ya dah, karena kenapa? Karena bulan tersebut memang bulan yang selayak dan sepatutnya sudah untuk kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita untuk bersolawat itu tidak banyak, cuma sikok yang paling cetok, yakni apa? Agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita orang semua. Tentu semua itu tidak akan diberikan oleh Allah dan tidak akan diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita orang tidak memiliki hubungan yang khusus kepada Rasulullah. Hubungan yang khusus tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun jalan, tidak ada satupun pintu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah kecuali hanya melewati dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad melihat keindahan surga tersebut, melihat semua keajaiban, melihat semua keagungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak kembali oleh malaikat Jibril untuk melihat daripada neraka. Perumpamaan kejadian yang ada di dalam neraka. Ingat, pada pertemuan yang lalu Al-Fakir sudah tekankan, jangan ngomong ke Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, nyingok keadaan neraka. Hati-hati. Nabi Muhammad tidak masuk neraka. Enggak, Nabi Muhammad itu cuma melihat. Nyingok. Nah, sekarang kita nyingok. Kalau ada orang yang lewat keadaan masjid yang sekarang lagi seperti ini, mereka orang tidak masuk dalam sini, cuma nyingok dari depan. Mana keindahan masjid ini, mana keindahan rumah tersebut dan lain sebagainya. Tidak masuk mereka orang. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tidak masuk dalam neraka. Nabi Muhammad hanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan apapun yang terjadi di dalam neraka. Dan jangan lupa, nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan satu orang yang paling terakhir keluar dari jurang dasarnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Siapa yang mengeluarkannya? Yang mengeluarkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua singgasana sudah penuh, didodoi oleh Nabi dan Rasul, kecuali cuma sikok singgasana yang belum didodoi, dan singgasana itu paling mulia, singgasana itu paling megah. Tidak ada semegah dan semulia daripada singgasana tersebut. Setelah dicari, ternyata siapa yang punya singgasana tersebut? Yang punya singgasana tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kemana Rasulullah? Rasulullah SAW lagi mencari umatnya yang tersisa di dalam api neraka. Yang umat tersebut terakhir daripada lisannya yang beliau ucapkan adalah kalimat Ya Hannanu Ya Mannan. Ya tak? Dicari sama Nabi. Nah, dicari ini bukan masuk. Dijingok sama Nabi, di mana keadaannya? Terus nanti malaikat yang akan mengeluarkannya. Bukan berarti pun malaikat juga masuk ke dalam neraka tersebut macam kita nak mengeluarkan uang dari pintu.
Tidak seperti itu. Mak mana syahwanya? Allah yang Maha tahu. Enggak, nantinya kita akan menemuin di akhir daripada pembahasan ketika Nabi Muhammad SAW itu dipersoalkan, dipertanyakan oleh salah satu wong yang mendengarkan kisah Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra. Lalu perjalanan Isra, belum perjalanan Mi'raj. Mereka orang tak percaya tentang keajaiban apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Akhirnya ada si kok wong tersebut yang ngomong, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau benar-benar berjalan di malam hari melalui dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berjalan ke tempat tersebut dalam jarak waktu yang singkat, bahkan kau telah menceritakan semua apapun yang kau alami di dalam perjalanan itu. Aku cuma nak nanya, kalau memang kau benar-benar memijakkan kakimu ke dalam Masjidil Aqsa, berapa jendela Masjidil Aqsa? Berapa pintu Masjidil Aqsa? Berapa tiang Masjidil Aqsa? Nah, itu cak mana nak jelasnya? Ya enggak? Maka apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan di depan matanya Nabi Muhammad itu sebuah gambaran utuh Masjidil Aqsa dari ujung ke ujung. Sehingga Nabi Muhammad itu macam tengok layar, macam tengok TV. Jadi Nabi Muhammad itu tengok, oh ini tiangnya ada sekian, jendelanya ada sekian. Itu kaget bakal kita temuin di akhir perjalanan daripada kisah perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itu juga nanti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya yang paling terakhir keluar, Nabi Muhammad tidak perlu ngotori tangannya untuk masuk neraka. Tidak perlu Nabi Muhammad terjun masukkan kakinya, ngotori kaki beliau ke dalam neraka. Hal tersebut tidaklah mungkin. Mustahil itu. Karena Nabi Muhammad ini bukan sembarangan wong. Memang beliau manusia, tapi lakal dasya, bukan seperti manusia biasa. Bal huwa yakutun bainal hajar, bagaikan batu yakut dengan batu-batu yang lain. Nilainya batu, jenisnya sama, batu kali, batu kerikil, batu ini, batu itu, semuanya jenis batu. Tapi harganya tentu tidak sama dengan batu yakut dengan batu ya biasa. Itulah perumpamaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah nyebut ke, jangan salah nyampe ke bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan neraka dan masuk ke dalam neraka, keadaan yang dilihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan lisan yang seperti itu. Ya, Nabi Muhammad hanya melihat keadaan apa yang ada di dalam neraka. Di sini kita ceritakan ada beberapa hal kejadian yang Nabi Muhammad lihat. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wong, ngingok wong di dalam neraka itu. Beliau memakan batu. Batu dimakannya. Yang batu tersebut terbuat dari api. Dimakan. Kemudian batu tersebut keluar dari duburnya. Dari kemaluan belakangnya. Ini Nabi Muhammad melihat keadaan yang seperti ini miris. Enggak. Ini keadaan yang serem. Makan batu yang terbuat dari api neraka. Bukan makan batu biasa. Makan batu biasa adalah hancur lebur buat kita. Apalagi kalau seandainya batu tersebut dipanaskan dengan api. Dan sekarang Nabi Muhammad itu melihat keadaan yang tersebut bukan cuma memakan api, bukan cuma memakan batu, tapi batu tersebut bahan bakarnya terbuat dari apa? Api neraka jahanam. Dimakan, kemudian keluar dari duburnya. Dan setelah dari mulutnya dimasukkan keluar dari duburnya, badannya langsung hancur lebur. Selama perjalanan batu tersebut makan ngerogoti badannya sampai hancur lebur habis. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, Man haula ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, mereka ini adalah orang yang memakan harta anak yatim. Hati-hati. Dulu pernah kita sampaikan ketika di pembahasan waktu tepat peringatan 10 Muharram atau hari Asyura, atau yang lebih kita kenal dengan familiar boomingnya dengan kalimat hari raya anak yatim. Itu kita sampaikan, bagi kalian yang membuat santunan anak yatim ataupun kalian yang memang menjadi wadah untuk penerimaan daripada rezeki-rezeki yang bakal diberikan kepada anak yatim, itu jangan cuman buat santunan untuk anak yatimnya lain,
Tapi buat santunan tersebut anak yatim dan keluarga daripada anak yatim tersebut. Karena kenapa? Kalau cuman ente tulis di situ santunan buat anak yatim, umaknya lagi tidak boleh makan. Paham ya? Nah, sedangkan ini budak, ya enggak? Tidak mungkin tinggal dewean. Dan ini budak tidak mungkin ngekos. Karena kenapa? Umumnya anak yatim yang dinamakan yatim yang sebenarnya sebelum mereka orang datang waktu balik, itulah yatim. Tapi kalau seandainya sudah SMP kelas 3, SMA kelas 3 masih anak yatim, bapak yang ada segala macam ini, yang lah kata umak lagi, kata bapak lagi, yatim piatu lalu. Karena dikategorikan anak yatim itu lewat daripada batasan balik. Nah, kan jangan salah kaprah, ya, jangan salah tujuan, jangan salah sasaran. Jika anak yatim yang memang benar-benar yatimnya, yang memang mereka orang itu belum datang waktunya balik. Dan jangan lupa, enggak, tulis di situ santunan anak yatim dan keluarganya. Maka siapa dari keluarganya tersebut, nak ayunya, nak ibunya, nak bibinya, nak neneknya, boleh makan kalau ya? Atau kalau seandainya kalian memanggil anak yatim yang datang dari panti asuhan, maka buat di situ anak yatim dan pengurus daripada panti asuhan. Maka boleh mereka orang makannya. Tapi kalau tidak, hati-hati. Ini azab dari Allah yang Nabi Muhammad melihat. Makanya jangan sembarangan basing-basing dengan anak yatim. Hati-hati dengan hartanya anak yatim. Karena mereka itu sangat disayang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keadaan mereka itu memang patut sudah untuk kita berikan perhatian yang lebih kepada mereka orang itu. Bukan malah kita bahasa Palembangnya itu disejari. Kan anak yatim ini kan kadang-kadang rezekinya banyak. Ado ini, ado itu, santunan ini, santunan itu. Nah kadang keluarga ini ngejagi dia. Ngejagi ini maksudnya apa? Besigat. Ya enggak? Tidak galau-galau dia makan. Memang tidak galau-galau. Tapi itu hak dia. Bukan hak ente. Kalaupun seandainya ente nak makan, dari hak dia pribadi tersebut, minta izin dukin. Jangan langsung tiba-tiba caplok-caplok. Tiba-tiba ente berkuasa, ayah aku ni bibinya, ayah aku ni kakeknya, ayah umaknya. Enggak, yang ngasuh dia memang selama ini. Lebih berhak, aku tak usah nak ngomong lagi. Kata segitu. Enggak, hati-hati terhadap anak yatim, khususnya harta yang dimiliki oleh anak yatim. Itu kejadian yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat lagi dari kejadian yang ada di peristiwa beliau melihat neraka tersebut, ada wong yang perutnya itu besarnya. Sampai Nabi Muhammad SAW mengomongkan besarnya perutnya tersebut sebesar rumah. Kemudian perut tersebut pecah, meledak. Enggak. Isi perutnya betul kalau sudah. Katik lagi semekuknya, hancur lebur. Kemudian balik lagi. Jadi seperti semula, cak biasa, kemudian dibesarkan lagi oleh Allah perutnya. Dibengkakkan lagi oleh Allah perutnya, kemudian meledak. Pecah lagi. Terus Nabi Muhammad melihat seperti itu. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala azab dengan sepedih itu? Pak, kita melihat, jangankan melihat wong yang maaf memang perutnya itu lagi dalam keadaan penyakit yang sehingga membuat kembung itu perutnya. Kita anak pribadi pernah melihat keluarga kita dewek. Tidak tahu mak mana ceritanya, pokoknya perutnya itu gemuk. Tidak. Wong tidak ada gemuk. Kalau memang wongnya gemuk, wajar baik. Kalau seandainya perutnya juga melak gemuk, tapi wong kurus biasa, ideal. Tapi tiba-tiba perutnya besar. Dokter pun heran. Ketika di ronsen, di scan sama dokter, tidak ada hasil apa-apa. Tidak, melainkan cuman seakan-akan sebuah angin yang bersarang di dalam perutnya. Itu beliau sakitnya itu bukan main. Mak manolah kita pada saat sakit perut. Sakit perut itu tidak baca digambar gitu. Enggak, sehat afiat, ingok sekarang seperti ini. Enggak, tiba-tiba, oh ini
Kita nak ngomong sama wong juga nilai kita, ay saga gini udah ini. Tapi yang ngasuh bukan wong itu. Wong yang sakit perut tersebut. Sakit perut itu bukan main. Dak lemaknya bukan main. Miring kanan salah, miring kiri salah. Nah, ini besarnya kata Nabi Muhammad SAW sebesar rumah. Kemudian meledak. Pas ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, maka malaikat Jibril menjawab, mereka ini adalah orang-orang yang memakan riba. Hati-hati dengan riba. Dahsyat ya. Riba ini dahsyat. Jangan main-main sama harta riba. Apa itu riba? Riba itu adalah belana. Ya, kita minjem duit sama Fulan bin Fulan. Ana nih minjem duit sama Ustaz Entik. Ana minjem 100.000. Tapi Ustaz Entik ngomong sama Ana, "Beb, kaget balik ke jadi 101 rupiah." Paham ya? 101 rupiah. Ini hitungan yang paling kecil, Pak. Kita ambil hitungan yang paling kecil. Bahkan mungkin 100.000,25 rupiah lah. Enggak. Nah, 25 rupiahnya itu riba. Karena kenapa? Enggak boleh. Minjam 100 balik 100. Enggak pacak minjam 100 balik dengan 2. Paham ya? Nah, itu riba. Hati-hati dengan duit riba. Riba itu duitnya panas. Cak manapun wong itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Lambat laun hartanya itu bakal hancur lebur. Kalau dia main riba. Bahayanya riba sangat dahsyat. Hati-hati dengan riba. Jangan sampai. Berusahalah dengan semaksimal mungkin. Carilah wong yang memang benar-benar tulus. Ada tak? Ada. Jangan ngomong kati. Hal tersebut ada. Banyak masih di akhir zaman ini wong yang memang benar-benar tulus minjemkan duit itu balik sekian masih ada. Ada. Atau apapun yang bersifat daripada semua permasalahan riba. Dengan organisasi kah, dengan ini kah, atau apapun lah. Kan sekarang ini di Palembang ini tidak tahu sekarang, masih tidak. Lagi heboh tentang yang namanya mekar. Pinjaman mekar. Ya, mak mana itu? Pak, kalimat mekar itu antum harus pahami be. Tidak usah perlu nak ditanya riba atau tidak ribanya. Mekar itu dari kuncup jadi mekar. Namanya deh lagi sudah diinjuk namu mekar. Berarti bunga itu pertama kali kan kuncup kan? Nah sudah kuncup mekar tak bunga? Mekar. Beranak. Ya, nah, jadi kalau minjam 100 baliknya 100. Minjam 200 baliknya 200. Kecuali kalau seandainya si punya badan memang nunjuk hadiah. Nah itu lain segitu. Tapi kalau ente matoki dogenan, sudah kati segitu itu. Paham ya? Nah, jadi hati-hati, hati-hati intabih ya. Intabih hati-hati dengan riba. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Kemudian kejadian yang kita bahas di sini diantaranya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melihat sebuah peristiwa yang sangat begitu memperhatinkan. Beliau di sini melihat ada seorang perempuan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pensiksaan azab yang sangat hebat. Azabnya pedih. Jadi ini perempuan disiksa habis-habisan. Di dalam riwayat yang lain itu disebutkan ini si perempuan dibakar di atas tungku api. Dibakar di atas tungku api. Kompor. Kemudian ini perempuan ditusuk azabnya tadi, ditusuk, dicocok dengan besi panas. Dalam riwayat disebutkan yang lain dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Dalam riwayat yang lain ditusuknya itu dari kemaluannya sampai nembus kepala. Banyak riwayat. Terus
rainya itu ditarik dengan rantai yang terbuat dari api neraka. Jadi kebet pakai rantai. Badannya dimakan oleh ulo dan kalajengking, digerogoti oleh dua binatang ini. Nabi Muhammad melihat keadaan yang seperti itu, beliau sangat sedih. Kata Nabi Muhammad, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, si perempuan ini adalah tukang zina. Dan azab yang seperti ini itu tidak cuma berlaku kepada si perempuan, pun terhadap lelaki juga berlaku. Ya, jadi bukan cuma terhadap betina, lanangnya juga kena. Intinya bagi si pelaku zina. Ya, makanya perbuatan minal kaba'ir, daripada dosa besar, itu diantaranya adalah melakukan perzinahan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Kalau seandainya kalian itu sudah mampu ini dari segi fisik, dari segi semuanya, seluruhnya, tidak zahir maupun batin, falyatazawwaj, maka segeralah untuk menikah. Karena kenapa? Ditakutkan nantinya akan melakukan suatu perbuatan yang mungkin maksiat itu kecil. Awalnya itu kecil. Mungkin dari chattingan, habis dari chattingan teleponan, sudah habis teleponan video callan, habis video callan terus. Enggak. Dan sampailah berhujung kepada satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia normal pada umumnya, layaknya seperti suami istri. Ada. Syaitan itu Pak, tidak bakal berhenti menggoda daripada manusia dengan berbagai ratus ribu macam cara. Sampai apa? Sampai itu wong yang digoda oleh syaitan benar-benar terjerumus di dalam jurangnya syaitan. Itu syaitan. Jadi Pak, kita punya anak harus benar-benar dijaga. Terutama antum yang punya sebuah permata mulia yang diberikan oleh Allah tanpa ada nilai harganya sama sekali, saking kan mahalnya, yakni apa? Sebuah titipan seorang anak perempuan. Kita jujur Pak, miris Pak, nyingok keadaan anak-anak di zaman sekarang. Mereka orang menodai semua pakaian syariat Islam. Mereka menodai semua pakaian yang dipakai oleh perempuan-perempuan soleha di zaman dahulu. Sampai sekarang. Itu perempuan-perempuan yang ada kita lihat sekarang, pakaian-pakaiannya itu pakaian wong-wong soleha kalau. Dari istri-istrinya Nabi yang menjaga auratnya sangat tidak bisa dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Sampai terus kepada mereka orang perempuan soleha terus sampailah sekarang yang kita dapat. Tapi di akhir zaman ini mereka orang salah menggunakan pakaian tersebut. Di antaranya kita jengok, jilbab itu bukan syariat Pak sekarang ini, tapi apa? Tren. Kalau tidak berjilbab, caknya itu kurang pantas untuk masuk ke dalam rombongan itu. Sehingga apa? Yang terjadi ketika memakai jilbab yang tidak sesuai dengan syariat, gaya jilbabnya macam-macam. Bentuk cak ini, bentuk cak itu, mengot nak ini, mengot nak itu, teputer sini, teputer situ, sampai hiasannya tercungkuk sini, tercungkuk situ. Nah ini mereka orang yang memakai jilbab yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti yang kita jengok, pakai jilbab dalam keadaan yang diputer lehernya. Aduh itu, jilbabnya panjang.
Nah, sisa daripada jilbab yang sudah tertutup di mukanya tersebut dililitkan ke lehernya. Tidak mengasap bibi itu. Ya, dililit. Nah, ini berbentuk. Kalau Nabi Muhammad SAW berpesan kepada istri dan anak-anak beliau yang perempuan, bahwasanya jangan pernah kalian itu memakai pakaian yang berbentuk lengkuk tubuh kalian. Lantas sekarang kita juga berjilbab, bajunya seget, celananya seget, duduknya berboncengan sama laki-laki yang bukan mahram. Ini hati-hati, Pak. Kalau seandainya kita memiliki anak perempuan, periksa anak perempuan kita. Mana keadaan mereka? Jangan segan-segan, Pak, untuk memberikan pencegahan. Ini tanggung jawab kita, Pak. Ini semuanya kita laki-laki yang hadir di sini. Ini tanggung jawab kita. Jangan pernah segan-segan menanyo ke anak gadisnya gitu, nak metu sama siapa, gewang siapa, nak kemana? Bukan kita ini menjadi wong tua yang terlalu berlebihan, bukan. Tapi ingatlah, Pak, suatu kisah yang diceritakan sama Nabi SAW. Satu langkah lagi, ini seorang ayah sudah masuk ke dalam surga, tapi tiba-tiba di bawah neraka dia mekik. La yadkhulunal jannah, ya Allah. Jangan masukkan si laki-laki tersebut ke dalam surga. Karena kenapa? Karena dia tidak memberikan perhatian yang khusus di dalam syariat kepada aku. Ketika sahabat bertanya, ketika malaikat bertanya, siapa engkau? Aku adalah anaknya. Yang aku ini tidak diperhatikan di dalam langkah kakiku untuk sesuai jalannya di dalam syariatnya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Udkhulunan nar. Masukkan ke dia ke dalam neraka. Ini udah satu langkah lagi loh, Pak. Bukan masih setengah perjalanan, satu langkah lagi nak masuk surga, tidak jadi masuk surga. Urung. Karena kenapa? Anak perempuannya nuntut. Biarlah, Pak, anak kita marah, anak kita ngamuk, anak kita tidak ada terserah. Karena bahayanya gadget ini dahsyat. Virusnya dari media sosial ini dahsyat. Anak kita bisa melakukan hal yang di luar batas dengan media sosial. Sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada nalarnya kita pada umumnya. Lewat apa? Media sosial. Hati-hati. Ya, sebelum nantinya kita orang menyesal di dalam alam kubur kita dan kita dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala akan keteledoran kita daripada perhatian seorang ayah khususnya kepada anak perempuannya, yang mana semua itu adalah titipan berharga dari Allah Subhanahu wa taala buat kita orang yang tidak ternilai harganya dengan apapun itu. Yakni apa? Seorang anak perempuan. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti selalu kepada kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya khususnya nanti sudah meninggal. Tetap mereka orang masih anak-anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua mereka, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai qurrata ain, sebagai perhiasan permata intan mutiara yang bisa mengenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami minta kepadamu, ya Allah, tolong lindungi anak-anak kami, jaga anak-anak kami dari perbuatan-perbuatan akhir zaman, jaga anak-anak kami daripada fitnah-fitnah akhir zaman, dan jaga anak-anak kami daripada pergaulan-pergaulan akhir zaman, sehingga kami nanti tidak menyesal di hadapanmu ya Allah, dan kami mendapatkan semua anak-anak kami menjadi anak-anak yang tidak memberikan penyesalan buat kami nanti di akhirat. Sehingga kami minta kepadamu juga ya Allah, agar semua keturunan-keturunan kami yang akan datang pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekejian, kekejaman, fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman. Dan kami minta kepadamu ya Allah, berkat daripada perkumpulan yang insya Allah selalu mendatangkan keridhaan darimu ini, dengan duduknya kami beriktikaf di dalam rumahmu ini ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami, kabulkan semua hajat-hajat kami, dan sembuhkan yang sakit di antara kami maupun yang sakit di antara keluarga kami. Dan kami minta kepadamu ya Allah, berkat kemuliaan daripada bulan Safar, tolong bersihkan hati kami dari semua penyakit hati. Kami minta kepadamu ya Allah, jangan jadikan kami mendapati tahun ini adalah tahun yang terakhir,
tapi perjumpakan kami kembali sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan Safar di tahun yang akan datang. Dan kami minta kepadamu ya Allah, setiap permasalahan yang sedang kami hadapi, Engkau berikan jalan keluar daripada kesulitan, daripada permasalahan tersebut. Dan kami minta juga kepadamu ya Allah, agar nanti di akhir hayat kami diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan diizinkan lisan kami semua untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami minta kepadamu ya Allah, sebagaimana kami di dunia dikumpulkan dengan wong-wong yang soleh, dikumpulkan dengan wong yang kami cintai, dikumpulkan dengan wong yang kami sayangi, kelak nanti di akhirat ya Allah, kumpulkan kami semua bersama mereka di dalam satu syurga yang bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, mendapatkan air telaga Kautsarnya Nabi Muhammad, mendapatkan air yang langsung keluar dari jemarinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabana lana fi darikal firdaus at-tayyib mawdi'i bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus saba alsana. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana wal muslimin ila hasanil hal bihaqi maula bilal wa bihaqi haula ar-rijal sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah pada malam Rabu yang akan datang pembahasan kita khusus pada malam Rabu terakhir dan hari Rabu terakhir bulan Safar insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.